Halo teman, balik lagi bareng aku. Jadi pada video kali ini aku bakal nge-review ROM Spark OS Android 13 di Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Jika kita double klik pada layarnya, maka dia akan menampilkan jam dan notifikasi teman. Dan jika kita menekan tombol power, maka di sini dia akan masuk ke mode lock screen teman. Di mana lock screen sini terdapat jam, kemudian tanggal dan notifikasi. Oke, kita masuk kepada bagian menu home utamanya. Inilah tampilan home utama dari ROM Spark OS ya teman-teman. Ini bisa kalian lihat sendiri, di sini ada icon-iconnya, kemudian di sini ada tampilan navigasi barnya, kemudian ada tampilan status barnya, di sini ada baterainya, kemudian icon sinyalnya, dan jika kita mencet ke bawahnya di sini ada tampilan notifikasi, kemudian di sini ada status bar iconnya, di sini ada brightnessnya, dan di sini ada penggunaan tampilan kuota atau pemakaian data seluler teman. Dan jika kita akan menekan ke kanan, maka inilah tampilan icon yang lainnya teman. Di sini ada tampilan memperlihatkan aplikasi yang sedang aktif, kemudian di sini ada tombol power. Nah, di sini untuk mematikan, lanjutkan dan yang lainnya. Oke, setelah itu jika kita menycroll ke atasnya, di sini ada kumpulan aplikasi-aplikasinya yang terdapat pada ROM ini teman. Ini aku menggunakan icon pack dari Pollution Pro teman. Kalian bisa mendownloadnya melalui Play Store. Oke, kemudian jika kita menekan pada tombol home utama, di sini ada setelan utama, widget dan wallpaper dan gaya. Kita masuk kepada bagian setelan berandanya. Di sini ada icon. Nah, di sini iconnya kita bisa memilih paket iconnya, kemudian ada detik notifikasi, ada ukuran icon, font dan yang lainnya. Kemudian di sini kita akan masuk kepada bagian layar beranda. Nah, layar beranda ini ada beberapa kustomisasi, di antaranya kunci tata letak. Nah, kemudian tap 2 kali untuk tidur, mengungguli wallpaper, perbesar wallpaper, bilas status, bayangan atas, desktop, pencarian Google, icon bertema dan yang lainnya. Kemudian di sini kita ada yang namanya laci aplikasi. Laci aplikasi ini itu seperti ada icon bertema, label icon di laci, tinggi, kemudian latar belakangnya. Di sini ada baru-baru ini atau recon ya teman. Ya, di sini ada tangkap layar, lens, hapus semua, dan ada opasitas di belakang layar. Kemudian di sini ada lain-lain. Nah, perlain di sini yaitu gunakan bilas tugas, kemudian izinkan rotasi layar ribuan ke dalam layar. Aku tidak menggunakan lain-lain ini ya. Jadi kurang lebih ya seperti ini setelan beranda atau setelan home utamanya. Dan di sini dia sudah terinstall aplikasi Leica Kamera ya teman. Bisa dilihat di sini adalah tampilan dari kamera Leica teman. Di sini ada HDR, kemudian ada AI, dan masih banyak fitur yang lainnya teman. Jadi dia menggunakan Leica Kamera, bukan ANS kamera. Oke, kita akan masuk kepada bagian pengaturan. Nah, pada pengaturan ini ada beberapa kustomisasi, yaitu di sini kustomisasinya dinamakan Fireworks teman. Nah, jika kita mau kliknya di sini, maka akan terdapat beberapa kustomisasi. Yang pertama di sini ada tema ya teman. Nah, tema di sini ada mesin monet, setelan font, paket icon. Kita akan mengkliknya satu-satu ya teman. Di sini di mesin monet itu ada gunakan tema custom, pilih warna custom. Intinya ini adalah mesin monet. Ada setelan font. Nah, font di sini itu seperti apa? Jadi di sini kita bisa merubah fontnya sesuai ke kita ya teman. Di sini kita bisa memilihnya dan menggantinya. Oke, kemudian di sini ada paket icon. Nah, paket iconnya di sini kalian bisa menggunakan atau memilih ya teman yang kalian suka. Ada paket sinyal, icon sinyal, di sini ada banyak banget. Kemudian ada wifi, bentuk icon, gaya pilihan navigasi, tata letak menu utama, kemudian masih banyak lagi dan kalian bisa lihat-lihat sendiri dan baca sendiri ya teman. Nah, ini slide kecerahannya aku tampilkan yang pada posisi bawah ya teman, bukan di atas. Gaya setelan cepat dan masih banyak lainnya. Masuk pada bagian status bar. Status bar di sini ada item bilas status seperti ini. Kemudian ada gaya jamnya kita menyesuaikan di kiri atau kanan. Kemudian ada jam dan tanggal. Nah, jam dan tanggalnya seperti ini teman. Aku sudah mengkustomisasinya seperti itu. Oke, setelah itu di sini ada bilah baterai. Bilah baterainya kalau diaktifkan ada seperti diagram panjang di atas ya teman. Kemudian lalu lintas jaringan seperti ini. Aktifkan monitor. Kemudian ada logo, icon berwarna, tampilkan jumlah notifikasi. Kemudian setelah itu ada icon sinyal gabungan, icon 4G, privacy lokal, icon faulty,
Wi-Fi persentase baterai, dan di sini ada gaya baterai. Dan untuk gaya baterai di sini cuman ada sedikit kustomisasinya. Ada penambahan icon mendatar kiri dan kanan, selebihnya sama ya teman. Kemudian di sini ada persentase baterai dan ada perkiraan baterai pada tampilan status bar ya teman. Oke, setelah itu kita akan masuk pada bagian mice. Pada mice ini ada lampu notifikasi, sayangnya gak ada punya. Kemudian lampu baterai, animasi layar mati, notifikasi mengambang, red tracker, pencahayaan ambien, lirik bilas status, kemudian ada toas dengan icon aplikasi, dan di sini ada penyimpanan Google Foto tanpa batas ya teman. Jadi ini memodifikasi perangkat kita agar perangkat kita terdeteksi sebagai Google Pixel. Nah, di sini ada buka kunci FPS yang lebih tinggi dalam game ya teman. Oke. Di sini ada pemblokiran iklan. Nah, ujungnya adalah sampai di sini ya teman. Setelah itu kita di sini ada yang namanya lock screen. Lock screen di sini menampilkan pengisian daya, info seperti notifikasi dan yang lainnya ya teman, bisa kalian baca sendiri seperti apa kustomisasinya. Nah, di sini ada visual audio ya teman, cuma aku tidak menggunakannya. Setelah itu di sini ada gesture di sini seperti tap layar di layar kunci, bilas status, dan sini ada ketuk untuk membangunkan layar saat tidur. Kemudian yang terakhir di sini ada power menu. Power menu di sini kita bisa men-settingnya yang advance, yaitu daya ulang, mulai ulang, nah tangkapan layar, dan masih banyak kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kustomisasi dari ROM Spark OS. Lumayan banyak ya teman kustomisasinya. Jadi ini rekan aplikasinya nggak bisa dikunci ya teman. Kalau di ROM apa ya sebelumnya itu ada tombol untuk mengunci aplikasinya, cuman di sini nggak ada ya teman. Oke, kemudian di sini kita ke tampilan di sini ada beberapa, diantaranya waktu tunggu layar. Nah, cuman pada ROM ini tuh kontrasnya terlalu hitam gimana gitu. Jadi kalau ke warna hitam tuh kayak rada hitam gelap gitu. Jadi kurang banget. Nah, di sini ada smooth display, kemudian sepertinya seperti itu saja ya teman. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada bagian baterai. Pada bagian baterai di sini ada thermal profile, pemakaian baterai, penghemat baterai. Pemakaian baterai di sini awet ya teman. Untuk menggunakan sosial media itu aku rasa ini irit ya teman, dikarenakan di sini penggunaan atau manajemen baterainya sangat bagus. Jadi saat bermain sosial media seperti TikTok, Instagram, dan multimedia lainnya itu terasa awet. Kemudian untuk bermain game, jika kita bermain game, baterai yang terkuras adalah pernah bermain Mobile Legends sekitar 8 menit berawal itu baterai yang terkuras sekitar 4% ya kawan. Nah, di sini untuk bermain Clash of Clans itu masih dapat dilibas dan baterainya awet ya teman. Jadi kesimpulannya baterainya awet ya teman, dan untuk suhunya itu di sini suhunya 31 derajat Celcius, sangat-sangat dingin ya teman. Oke, kemudian di sini kita akan masuk pada bagian tentang ponsel. Kemudian kita ke about device. Nah, ini adalah tampilan about device-nya ya teman. Di sini ada versi Android-nya 13. Oke. Nah, inilah Android-nya Android 13 ya teman. Oke, kita kembali. Dan untuk Phantom dan untuk versi kernel di sini dia menggunakan Phantom kernel yang versi 300, dan Phantom kernel sudah mendapatkan update terbaru yaitu celangnya di 302. Nanti aku bakal nge-review juga ya teman. Nah, kemudian untuk performa di sini dia sudah dapat melibas game dengan sempurna ya kawan. Untuk COC ini dia bisa melibasnya di 120 fps dengan lancar. Dan untuk bermain Mobile Legends itu dia sanggup melibasnya dalam rata kanan ya teman, atau 120 fps. Karena kan di sini dia menggunakan Phantom kernel, jadi untuk performa di sini jangan diragukan lagi. Cuman jika performa bagus pasti bakal ada suhu baterai yang tinggi. Namun di sini dia maksimalnya untuk bermain Mobile Legends adalah 41 derajat. Itu yang paling panas setelah aku tes pada pagi hari tadi ya teman. Oke, seperti itu untuk performa dia di sini. Untuk nge-push sampai mintik itu mantap, dan untuk baterainya juga awet. Dan untuk depth sleep-nya dia di sini 91%. Lumayan lah, cuman nggak sampai ke 100% ya teman. Kurang lebih seperti itu review singkat ROM Spark OS
Android 13 di Xiaomi Redmi Note 10 Pro, teman-teman. Jika ada yang kurang silahkan kalian bertanyakan, nanti aku bakal jawab. Oke, jadi mungkin segitu video kali ini, semoga bermanfaat. Membantu yang akan mendownload ROM-nya silahkan nanti aku sertakan pada ROM pada deskripsi ya teman-teman. Jadi di sini dan see you guys.